Master Chef itu juga gabung ke Bread Planner. Ada beberapa, ada satu sih, tapi boleh dong di spill yang mana? Ada ya, kita tidak pernah membatasi ya. Maksudnya siapapun boleh ikut. Chef, ibuku udah nggak mau loh dibeliin roti yang di pasar. Kenapa? Lah lidahnya udah terbiasa makan roti dari sini gitu. Oh gitu ya. Iya, jadinya kalau beli harus yang setara gitu. Gitu sih intinya. Nah itu ya, bahayanya grade lidahnya. Iya. Chef, aku sebenarnya udah jualan nih pakai resep warisan. Udah bertahun-tahun pakai resep dari orang tua, malah kan dari orang tua gitu kan. Tapi masih penasaran sama resepnya Bread Planner. Saya kan jadi takut ya, jangan-jangan resep Bread Planner nggak lebih bagus ya, terus gimana? Alhamdulillah beliau ganti resep. Gitu. Jadi itu yang bikin saya alhamdulillah gitu kan. Jadi maksudnya kalau di tempat kursusan tertentu gitu kan, itu di sana itu ada harganya mahal. Terus pakai alat-alatnya alat-alat besar. Jadi waktu pulang kita nggak punya alat yang besar, pasti kan diawali usahanya dengan alat yang kecil ya. Nggak ada, akhirnya muncullah ide untuk mengajarkan ilmu tadi dengan alat sederhana yang bisa diaplikasikan oleh ibu-ibu yang mudah gitu. Ada beberapa peserta yang mengawali bisnis atau kursus ini karena beliau di PHK. Oke. Jadi kan waktu itu memang COVID ya. Kalau COVID itu ada beberapa yang PHK atau diberhentikan sementara gitu. Kemudian ikut kursus online Bread Planner, dan beliau menyampaikan dari kursusnya itu sudah bisa punya penghasilan lebih dari saat dia bekerja. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali bersama saya Rizka Sulaiman Wibisono atau biasa dipanggil Sule ya di Kinersia. Nah, kali ini kita punya program baru yang namanya Kinersia Talk atau Kita. Nah, kali ini kita lagi mampir di workshopnya Bread Planner. Ada Chef Iqbal dan Chef As. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan meluangkan ruangannya buat kita main ke sini dari Kinersia. Apa sih yang akan kita bahas di Kinersia Talk ini? Formatnya podcast teman-teman. Kita akan bahas ngobrol bareng-bareng para entrepreneur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngobrol dengan couple planner yang luar biasa dengan Bread Planner ini. Nah, sedikit saya kenalin dulu ya, Bread Planner itu apa? Mungkin buat yang belum kenal. Breadpreneur adalah sebuah lembaga kursus baking online yang sudah memiliki ribuan alumni di seluruh kota di Indonesia, serta di mancanegara seperti Singapura, Italia, Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya ini kan kita Breadpreneur ini lokasinya domisili di Purwokerto ya, Iya, di betul. Kabupaten Banyumas. Tapi sebetulnya Chef Iqbal dan Chef As nih domisilinya mana sih? Ya, Boleh dong. mungkin dari saya dulu ya. Untuk saya sendiri tadi sudah diperkenalkan ya, istilahnya Mas Iqbal atau bisa disebut Chef Iqbal juga Chef gitu Iqbal. ya. Kalau saya domisili asalnya dari Banjar Patroman di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi jauh di Jawa Barat gitu ya di sana. Orang Sunda ya. Jadi asalnya Sunda. Tea gitu. Dan masih kerasa Sunda pisan Iya, jadi logatnya masih Sunda. Sunda ya. Nah, kebalikan kalau isi saya mungkin langsung memperkenalkan Chef As. Ya, salam kenal, saya Aas. Kalau di Bread Planner saya juga disebut Chef Aas karena saya tim pengajar utama di Bread Planner ini, sekaligus tim R&D. Kalau saya sendiri orang Apak, Pulang Apak ya, jadi memang asli sini Purwokerto. Dari kecil sekolahnya di sini, SD, SMP sampai kuliah, dan ketemu dengan suami juga di Purwokerto. Asik. Dan menetap di sini juga, membangun bisnis bersama di Purwokerto. Nah, ini menarik. Jadi sebelum ngulik tentang bisnisnya, karena couple planner, kita harus kulik tentang bagaimana pertama ketemu. Berarti ketemu di Purwokerto di kampus atau di mana? Iya, di kampus di istilah kuliah di ilmu dan teknologi pangan. Oh, satu jadi jurusan. Basicnya sama gitu ya. Basicnya sama. Itu jurusan, makanya bidangnya sama gitu, cocok gitu kan. Sekolah juga? Sekelas. Jadi kalau dulu kan memang Chef Iqbal senangnya bisnis ya, bisnis rotinya. Jualan Gitu. Terus kemudian waktu itu jualan sendiri. Belum ketemu saya, maksudnya udah ketemu tapi nggak tahu bakal jadi istrinya gitu ya. Belum ngerasain nyaman mungkin ya. Maksudnya konsumen. Oh gitu. enggak, saya yang beli gitu. Oh, iya, Dan waktu iya. itu juga memang nggak ada nggak ada bayangan akan jadi bersama seperti ini gitu ya. Kemudian akhirnya ketemu,
kliknya setelah, maksudnya kliknya itu ya setelah lulus gitu kan, terus nggak lama kemudian kita menikah, terus masih bisnisnya sendiri Masih sama suami saya sendiri. Kemudian saya bergabung karena memang saya juga senang riset. Akhirnya saya mengembangkan lagi resep-resepnya dan jadilah seperti yang sekarang luar gitu. biasa. Nah, cuman betul. sebetulnya kalau ditarik mundur lagi, mulai kenal dunia jual beli itu tahun berapa sih? Nah, jual beli yang saya lakukan, saya masih ingat itu kelas 2 SD. 2 SD. Luar biasa. Itu jualan apa itu 2 SD? Jualan buah yang unik. Namanya kalau di Jawa Barat itu buah buni. Buni atau huni. Kalau di sini nggak tahu ya. Coba nanti ya editor cari ya buah itu, kalau ada dikasih tahu tuh. Saya juga penasaran tuh buah kayak gimana. Oke, jadi Kecil kayak anggur tapi kecil. Kalau hitam manis, kalau hijau merah kecut. Oke. Jadi- Itu metik di tetangga atau di rumah sendiri? Metik kebun punya kakek, jadi istilahnya masih punya saudara ya, ataupun mungkin jadi warisan saudara, tapi itu adalah kebun dari kakek, jadi saya manjat tinggi. maunya tinggi ya? Tinggi. Itu kelas 2 SD Kelas dijual. 2 SD. Dan cimolnya apa? Kalau Cimo. itu jualan buah buni, kalau jualan cimo itu kalau nggak salah sekitar 3 atau kelas 4 SD. Cimo. Goreng sendiri. Goreng cimo. Jadi bikin sendiri, ngeracik di rumah, jualan. Jadi kalau ada teman-teman ngajak teman-teman untuk beli ke rumah, saya jualan cimo, mau nggak gitu kan, ke rumah, datang ke rumah orang yang mau ngaji itu sore-sore. Akhirnya pada mau tuh, terus akhirnya dari situ bisa kebeli kompor tuh dari jualan cimol. Kelas 4 SD, kelas 3 SD tuh ya udah bisa beli kompor, luar biasa. Kompor yang dari sumbu itu, dari minyak tanah. Iya. Itu sejarah. Itu berarti dulu memang dari awal sudah di kuliner darinya. Iya. Apa sempat ganti-ganti itu? Mulai dari SD itu sampai ke kuliah ya, sampai ke kuliah. Apa sempat ada ganti di luar kuliner? Apa kuliner terus? Iya, sebetulnya sejak SD itu masih SD gitu ya. Tidak hanya cimol juga, tapi nggak tahu ya. Kadang saya kreativitasnya muncul gitu ya. Iya. Ada teman-teman masih di bawah usia saya, anak-anak gitu kan. Iya. Ada yang istilahnya waktu itu musim apa gitu, musim mainan. Mobil-mobilan dari bambu, mobil-mobilan dari bambu, rodanya dari sendal jepit tuh saya bikin. Ada yang seneng saya jualin, terus juga kayak apa, peletokan gitu ya. Peletokan. Apa sih ya, dari Itu bambu SD juga ya? Dari bambu sampai saya nyari bambunya ke Jawa Tengah. Yang bambu yang begini kah? Ke nenek saya sampai bersepeda kurang lebih beberapa jam lah dari Jawa Barat kan ke Jawa Tengah itu pakai sepeda tuh. Nyari bambunya sampai ke rumah nenek saya yang ada di Jawa Tengah. Jadi itu peletokan. Sampai pokoknya itu, tapi sebagian besar di kuliner, di cimol. Cimol sejak SD-nya gitu. Kayak gitu. Oke, menarik banget ya tadi, apa namanya, dari SD udah mulai jualan dan bisa dibilang waktu itu ya palu gada yang di uang ya. Dan menghasilkan loh. Kelas 3 SD udah bisa beli kompor sendiri buat masak, buat ini. Nah, ada nggak sih Mas waktu itu jeda kayaknya nggak jualan dulu deh gitu, semasa mungkin ya berarti sekolah. antara SD sampai kuliah ya, semasa sekolah itu. Jadi ada jeda ya dari habis lulus SD ke SMP. Jadi SMP nggak jualan. Dilanjutkan sama ibu saya. Oh gitu. Jadi mewariskannya ke orang tua malah ya. Warisinnya ke atas bukan ke bawah. Oke. Ibu saya yang jualan sampai saya menjelang lulus SMP ya. SMA juga nggak jualan ya, fokus belajar gitu kan. Nah, baru kuliah tadi 2012 melanjutkan. Oh, 2012 itu melanjutkan. Jadi pas awal-awal kuliah belum ya? Masih fokus belajar dulu ya? Belum. Tapi ternyata mungkin panggilan jiwanya tuh ke dagang gitu dulu waktu itu, ke jualan, akhirnya jualan. Iya betul itu. Oke, nah saya jadi tertarik juga nih buat ngulik tentang Mbak As tadi. Kalau Mbak As dulunya dari kecil sampai mungkin sebelum kenal Mas Iqbal tuh ada nggak sih jualan juga atau kepikiran pengen jadi pengusaha gitu? Kalau jualan ada, iya, karena memang
latar belakang saya kan memang harus nyari uang sendiri buat sekolah. Oke. Jadi selain dari belajar, dari beasiswa, dari lomba-lomba biar menang bisa buat bayar sekolah gitu Oke, kan. luar biasa. Saya juga jualan, iya jualan karena ibu saya itu penjahit. Jadi jualannya yang berkaitan dengan jahit menjahit gitu. oke. Jadi ibu saya yang bikin tas, saya yang jual gitu. keren. Atau saya yang bikin, dia diajari juga kan bikin kerajinan dan lain-lain. Itu yang pernah saya lakukan bisnisnya itu. Terus kalau makanan pernah waktu itu di kampus ya ada program juga Iya. yang saya buat bareng teman-teman saya itu bakpao Bakpao. produksi dan juga dijual juga. Tapi memang tidak bertahan lama karena memang waktu itu programnya program KM ya. PKM ya. PKM, ya, PKM. PMW, ya. Iya, jadi Wirausahaan, ya. programnya selesai ternyata kita timnya itu Bubar. karena memang beda jurusan ya. Iya. Jadi akhirnya ya sudah belum ada yang meneruskan gitu. Oh, gitu. Tapi pada intinya itu. Oke. Main nggak Mbak? Atau boleh nggak sih kita klik kenapa sih harus jualan? Itu SD ya? Itu kalau yang jualan SMP sih, mulai SMP. Mulai Kalau SMP. saya mulai jualan-jualan itu dari SMP, SMA, terus Oke. kuliah. Berapa beradik sih Mbak? Saya 3 beradik. kakak beradik. Oke. Karena waktu itu orang tua saya, kamu kalau mau sekolahnya di SMA, terus mau kuliah, berarti gimana caranya bisa membiayainya sendiri gitu. Oh, Oke. tertantang kan. Iya, Oh, ya iya, berarti iya, saya iya. harus ngelesin, saya harus jualan, Iya. saya harus menang lomba biar Iya. bisa ke jenjang selanjutnya Iya, gitu. jadi alasannya karena di challenge orang tua Bener, ya. gitu Di-challenge sih. orang tua. Jadi itu mulai SMA tadi berarti ya? SMP. Mulai SMP. Saya tadi ingat ceritanya Mas Iqbal dan Chef Iqbal dan Faas tentang awal mula Breadpreneur ya. Breadpreneur. Awal mula Breadpreneur itu Mas Iqbal yang ngawalin ya Mas ya? Betul. Yang ngawalin. Itu awalnya gimana sih Mas bisa mungkin dari jualan dari tahun 2012 dulu itu kan ya? Itu kan gonta-ganti. Iya, iya. Kok yang awalnya jualan produk kepikiran terus jualan ilmu? Tanda kutip ya? Iya, iya, iya. Gimana Jasa ceritanya? gitu ya. Jasa. Jasa. Iya. Jadi kenapa kepikiran seperti itu Iya, gitu kan? itu gimana awal mulanya? Jadi memang tahun 2017 ya tepatnya. Tadinya kan sebelum 2017 itu kan offline. Sebetulnya Sebelum itu dulu, sebelum jualan kursusnya, sebelum offline. sebelum offline berarti kan Jualan dulu. Jadi kan berarti. ada sebelum jualan. 2017 ya. Berarti kan sebelum 2017 itu berarti tahun berapa ya? Nikah pas nikah aja. Oh iya pasti kan. Romantisnya. Iya pas 2015 ya. 2015. Jadi gitu. kalau jualan produk pizza, donat, roti, donat gitu kan ya di kampus memang 2012 sampai lulus Sampai lulus. 2014. 2014. Oke. Nah itu kemudian Nikah. menikah kan 2015. 2015 gitu kan. Kemudian dari situlah Produksi. selain produksi ya, selain istilah produksi untuk mensuplai dari toko-toko untuk konsinyasi ya, konsinyasi, dititipin ya. gitu. Jadi ada yang ngambil mahasiswa gitu kan, itu jualan produknya. Oke. Nah sambil berjalan waktu, memang kenapa nggak mencoba untuk membuat kursusnya? Kan sudah bisa bikin produk nih, Iya. kenapa nggak mencoba ilmunya ditularkan kepada yang lain gitu? Nah ya? itu apakah diawali dengan ada yang sempat nanya gimana caranya sih? Atau tiba-tiba kepikiran diskusi sama istri berdua gitu kan? Terus tiba-tiba kepikiran gitu. Apa ya? Gini aja ceritanya kayak kurang lengkap. Jadi kan memang jawab ya. Coba-coba. Kalau salah koreksi aja. Jadi intinya itu sebelum menikah tuh emang udah rencananya mau jadi pengusaha roti gitu. Iya. Udah ada tempatnya waktu itu alhamdulillah dipinjemi rumah sama dosen gitu kan. Oke. Itu juga ada peralatan juga waktu itu Iya. ada yang pernah invest ya. Tapi sudah dipakai sendiri gitu. Sudah dikembaliin. Sudah dikembalikan juga gitu. Kemudian menikah kan 2015 terus saya saat itu masih bekerja. Oke. Yang produksi bareng. Maksudnya saya bantu sih, Iya. cuma ya asal saya mau Iya. aja gitu. Iya. Yang produksi utama memang suami saya sendiri. Iya. Kemudian saya ingat jadi kalau malam itu ngadon Bangun jam jam 1 1 malam Jam itu 1 malam. buk-buk itu oven terus nanti saya dibangunin
bantuin nimbang-nimbang, bulet-buletin donat gitu kan. Terus sampai pagi nanti ada mahasiswa yang ambil atau ada juga penjual keliling yang pakai motor itu juga biasanya kita titipin, terus ada yang dititipin ke toko-toko gitu. Nah pada saat itu sekitar hampir 1 tahun lah ya, hampir 1 tahun tuh kami merasakan usahanya masih belum mulus gitu loh. Maksudnya ya asal dapur ngebul sih oke lah ya. Tapi untuk melihat progresnya atau perkembangan bisnisnya kayaknya kurang sesuai harapan gitu maksudnya gitu kan. Nah akhirnya ya itu tadi maksudnya boleh cerita pahitnya ya. Kalau habis jemput saya tuh di rumah kok ada box yang isinya masih ada donat dan lain-lain yang masih belum terjual gitu kan rasanya. Pagi malam udah capek bikin terus lihat yang nggak kejual itu rasanya kan kayak sedih gitu ya. Terus berpikir terus sempat juga kerjasama sama yang punya tempat ya untuk buka di toko gitu barangkali kita bisa tapi kan memang keterbatasan modal, keterbatasan mungkin apa namanya media promosi media promosi kayak waktu itu masih bener-bener manual banget lah gitu. Zaman itu kan belum zaman online juga kan. Jadi akhirnya belum bisa maksimal gitu kan. Terus suami saya itu waktu itu berpikir kenapa kita nggak buka kelas aja gitu atau kursus. Itu tadi jual resepnya aja gitu. Ini resep udah bagus kok. Ini kan resepnya udah hasil riset ya udah berkali-kali dicoba dari 2012 sampai 2014 itu kan udah berkali-kali gitu. Udah enak lah intinya. Tapi kita memang belum pintar jualnya aja mungkin ya gitu. Belum ketemu celahnya gitu. Karena memang kita kan modalnya juga terbatas ya, maksudnya nggak ada modal banyak gitu. Waktu itu kita jual kelasnya aja yuk bikin kelas gitu kata suami saya. Saya waktu itu nggak setuju, bukan nggak setuju. Emang ada yang mau ikutan gitu loh. Soalnya kalau di desa saya itu ya dulu ya orang disuruh datang ke balai desa buat lihat demo masak aja males gitu kan. Ngapain ini sih bayar gitu kan. Terus saya dulu kayak emang ada yang mau ya gitu, tapi suami saya ya kita bismillah coba gitu. Terus waktu itu suami saya bilang kalau di tempat kursusan tertentu gitu kan itu di sana itu ada harganya mahal, terus pakai alat-alat besar. Jadi waktu pulang kita nggak punya alat yang besar, pasti kan diawali usahanya dengan alat yang kecil ya. Nggak ada, akhirnya muncullah ide untuk mengajarkan ilmu tadi dengan alat sederhana yang bisa diaplikasikan oleh ibu-ibu yang mudah gitu. Tapi waktu itu memang sistemnya masih offline, jadi di tempat produksi itu buka kelas gitu kan. Iya betul. Jadi perjalanannya tuh diawali dari itu sebenarnya. Nanti kelas offline beberapa kali ya memang pesertanya nggak langsung banyak ya. Bahkan pernah hanya 2 peserta saya ingat, akhirnya ngajak mahasiswa suruh jadi tim pembina aja gitu. Ya kan, rame gitu kan, rame teman atau adik kelas gitu di situ. Terus sampai akhirnya bisa diceritakan bagaimana tiba-tiba saya juga dulu nggak tahu ya ada namanya komunitas, ada grupnya kuliah food and bakery. Saya baru itu sharing gitu ya, sharing tentang bakery sampai akhirnya membernya dari berbagai kota, terus diundang gitu ke beberapa kota. Sampai ke Malaysia juga pernah ngajarin donat dan pastry ya. Lombok juga pernah, terus akhirnya sampai 2017 itu semakin jauh kan, semakin banyak orang-orangnya gitu yang request ke Bandung kemana gitu. Dan itu beberapa kali memang ada yang cuma capek ya, cuma pengalaman aja gitu. Jadi karena harus ada akomodasi perjalanan dan bahan-bahan dan lain-lainnya, ternyata pesertanya ikut belum sesuai target gitu. Akhirnya mungkin kurang efektif kalau kita harus pergi jauh banget, sementara yang didapat nggak sesuai gitu. Terus juga bagaimana bisa menjangkau orang yang lebih jauh, ya bisa dengan kelas online itu, gitu sih. Tadi pertanyaannya apa? Boleh ditambahin tuh Mas Iqbal. Jadi memulai blender itu. Mulainya tuh tadi kalau tadi yang saya tangkap berarti kan awalnya dari hasil renungan kok Chef Iqbal ya. Hasil renungan kok kayaknya kalau ikut kursus di tempat yang mahal-mahal itu pulang-pulang jadi bingung karena alatnya gede-gede kita nggak punya di rumah gitu kan ya. Terus akhirnya kepikiran tuh ide untuk ngajari ibu-ibu dengan alat rumahan gitu kan ya. Nah terus tadi yang apa namanya mungkin boleh ditambahi lagi adalah proses yang awalnya offline itu kelas, yang awalnya dipanggil-panggil ke kota-kota dan merasa ternyata BEP aja belum tentu gitu kali ya. Nah terus kok kepikiran untuk buat grup
kepikiran untuk akhirnya kan sekarang luar biasa banyak kelasnya banyak, Iya. grupnya banyak, itu gimana itu Mas? Iya, jadi Proses tadi berpikirnya itu. tadi sejarahnya udah diceritain ya. Siap. Udah hafal. Intinya itu ya, betul. Jadi dulu awalnya pas offline saya nambahin juga ya. Pas offline itu namanya Brand Entrepreneur Center. Oke. Itu udah mulai trainer. Masih offline ya? Ya offline. Iya, BSC ya Brand Pak. Entrepreneur, iya BE. Atau bahasa Inggrisnya Center, apa? BEC. Iya, BEC. Oh, bahasa Sundanya BSC. Iya. Intinya itu panjang kan. Mm-mm. Karena kepanjangan jadi brand planner. Intinya offline di situ pengalaman itu walaupun tadi tidak sebetulnya nilai plusnya tadi dapat pengalaman. Iya. Dan sebetulnya tidak selamanya BEP ataupun impas ataupun rugi, tapi di pengalaman sama beberapa kali juga tetap ada hasilnya. Iya. Ada hasil yang Ya, tentu. bisa dibawa pulang lah. Dari beberapa kota kan, tidak hanya satu kan. Iya, bahkan sampai Malaysia kan tadi. Luar Kalau biasa. Malaysia pengalaman. Dari pengalaman ya. Dapat bocorannya. Seperti itu. Kembali ke tadi ya, jadi online. Online, iya. Nah, ketika itu online itu 2017 ketika bulan Ramadan ya. Kenapa terpikir membuat grup tadi ya, yang cikal bakalnya gitu kan, dari sering-sering dulu, sering-sering kemudian. Oke, Iya kan? sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Kemudian ini juga sebetulnya inspirasinya dari webinar ataupun dulu kan masih ada Kulwap Iya, ya. kuliah WA. Iya. Kuliah WA dan Iya. itu sebetulnya Kulwap yang diadakan Kang Rian. Oh, oke. Kan banyak ngundang Banyak. narasumber tuh. Iya. Ada Kang Dewa, Iya. ada Kang Kori kayaknya. Iya. Dan sebagainya ya. Banyak dulu ya. Nah, saya dari situ nyomotin ilmunya tuh, dari terus aplikasikan salah satunya funneling, membuat kolam di grup WhatsApp. Buat kolam. Jadi tadi ya sering-sering dahulu, sering-sering kemudian, Sering-sering itu yang kemudian. paling saya ingat gitu. Untuk membuat kolam WhatsApp yang dimana saya terus pokoknya ilmu yang saya dapat di kuliah ataupun di pengalaman dari baking, saya sharing terus setiap hari tuh. Sharing apa, oh ternyata antusias karena masih zamannya Kulwap ya. Dan ngundang juga narasumber gitu kan. Maka dari situ semakin dikenal dan muncullah personal branding gitu kan. Oke. Personal brandingnya juga diangkat. Yang istilahnya bahasa Sundanya Kang Iqbal jadi Chef Iqbal gitu. Oke. Jadi seperti itu. Dari situlah berani untuk menjual kelas online-nya. Online. Dari membentuk grup WhatsApp tadi ya. Oke. Seperti itu. Dulu itu kami belum tahu adanya kursus online ya, belum tahu ada sistem kursus online. Taunya itu malah dari peserta kelas offline. Beliau menyampaikan bisa loh kursus seperti ini dibikin online karena beliau pernah ikut. Gitu. Oh ternyata bisa ya seperti itu gitu. Jadi kita coba Ulik, ulik gali. gitu bagaimana caranya. Oh ternyata tinggal buat video yang lebih detail daripada YouTube tentunya ya. Iya. Kalau YouTube kan mungkin secara umum aja Iya. gitu. Kita buat ini, apalagi kita sudah ada komunitas itu tadi, jadi kita bisa coba gitu. Waktu itu ingat banget ya kelas pizza ya, yang pertama Iya. kali Oh, iya, dibuat kelas di pizza. Ramadan Pizza 2017. 2017. Setelah itu dicoba untuk resep-resep yang lainnya ya akhirnya. Luar biasa. Berarti kalau sekarang ada berapa kelas gitu? Kalau dulu awalnya cuma satu kelas tuh kelas pizza. Sekarang udah berapa kelas? Kan bertahap, nggak langsung. Iya. Sekarang ada berapa? 50. Sekarang 56. 56. Tapi sebenarnya pertumbuhan jumlah kelas itu baru dimulai di 2020. 2020. Jadi 2017 itu 5 kelas ya. Jadi dari 1 kelas langsung jadi 5 kelas. Oke. Masih sendiri, Masih masih sendiri. dikerjakan sendiri semua. Karena waktu itu memang saya masih bekerja di tempat lain dan ada 2 anak kecil, masih kecil banget gitu ya. Terus habis itu bertambah di 2018 sampai 2020 itu 13 kelas. 13 kelas, Karena- kita masih pakai alat Karena sederhana. istri masuk 2000. Oh, saya masuk tahun 2018. Kenapa bergabung. ada pertambahan? Iya. Iya, terus saya masuk, terus
ada tambahan kelas resep-resep itu 2020 baru kita ini upgrade materi, kemudian juga ada tim gitu. Kalau dulu masih semuanya berdua gitu. Dulu berdua semua. Boleh nggak, Chef? Kami tahu sekarang tuh alumni totalnya ada berapa sih? Alumni totalnya kisaran ya. Ya, Belasan kalau kisaran sih ada puluhan atau belasan ribu ya. Belasan ribu, luar Kayak biasa. Itu dari tahun 2017 tadi ya? Iya. Luar biasa. Nah, 17.000 itu kan berarti dari 56 kelas tadi ya? Macam-macam Iya, sebenarnya total semua ya? Iya sih. Sebetulnya kan satu orang bisa ikut banyak kelas. Iya. Jadi kadang-kadang datanya ada yang double gitu. Gitu. Ya Oke. kurang lebihnya belasan atau puluhan ribu ya. Belas. Nah, tadi menarik ya, ada slogan bahwa karena memang breadpreneur, nama usahanya breadpreneur, berarti kelas ini memang dari awal ditujukan untuk orang-orang yang bukan hanya ingin dapat resepnya, tapi beberapa mungkin pengen jualan juga. Betul. Klaimnya juga nggak usah, pokoknya ngikutin aja resepnya, terus langsung dijual aja, nggak usah takut rasanya fail. Ada klaim seperti itu tadinya ya. Sebenarnya saya nggak ngeklaim itu, tapi peserta sendiri yang melakukan itu. Saya sendiri sebenarnya, aduh jangan gitu kan. Harusnya ibu nyobain dulu gitu, tapi ternyata udah percaya sama resepnya. Oh ya sudah, tapi Ya, kan mereka, kalau saya pribadi jangan open PO dulu sebelum nyoba Kita berhasil nyoba. gitu, tapi ternyata langsung Iya. gitu. Beberapa sih, nggak semuanya yang nyoba sekali nggak langsung jadi juga ada, karena kan memang saya lagi kalau baking itu kan alat-alat pengaruh ya. Iya. Ternyata oven yang dipakai beda, Beda. itu harus ada penyesuaian. Nah, Iya. disitulah kami memberikan, Kekhawatirannya di situ. bukan khawatiran, kami memberikan mentoring. Jadi kalau mentoring. misalnya ternyata alatnya beda, terus dipakai suhu sesuai dengan yang saya contohkan, dicontohkan di sini, nanti kita kasih inputan, oh harusnya berarti kalau pakai oven itu suhunya harus lebih rendah, atau harusnya di raknya di yang mana gitu. Jadi itu keuntungan kalau ikutan kelas breadpreneur, suhunya udah ditentuin misalnya, tapi ternyata di sana alatnya beda, Alatnya beda. itu bisa konsultasi Oke. gitu. Ini pakai suhu sekian, alatnya ini, hasilnya seperti ini. Berarti harusnya gimana, apa yang salah gitu. Dan kita kasih masukan gitu. Kasih masuk. Tadi ya ada kalau nggak salah ada tim khusus untuk tanya jawab itu ya. Ya, Ada tim termasuk konsultasinya. kami juga tetap sama gitu. Oke, jadi selain mereka dapat materi, peserta atau alumni juga akan dapat sesi konsultasi. Ya, betul. Dan itu seumur hidup. Itu yang Seumur membedakan dengan mungkin beberapa kursus lain ya, yang sama dengan kita seperti ini. Seumur hidup, nggak pernah dimarahin, walaupun nanyanya rewel atau nanya berkali-kali, kita tetap layani gitu. Walaupun bertanya yang sudah dijelaskan, kadang-kadang itu keluar ya dari peserta sendiri, enak ya belajar di sini. Iya. Padahal aku nanya terus, tapi chefnya sabar banget jawabin kayak gitu. Terus nggak pernah dimarahin, iya belum mempelajari material tapi nanya-nanya ya tetap diingatkan gitu, tapi nggak sampai intinya kita membuat nyaman gitu. Nyaman. Oke, boleh dong Chef, barangkali audiens kita ada ibu-ibu atau memang nggak harus ibu-ibu sih, ada penonton lah ya, penonton yang memang sebenarnya pengen bisnis atau ikut kursus di breadpreneur, boleh dong di-share harus kemana kalau mau ikut daftarnya. Oh gitu ya. Boleh, silakan. Jadi kalau bagi Anda semua yang memang tidak harus hobis ya, tapi ingin mendalami dunia perbakingan ataupun sebetulnya kuliner juga ya, tidak hanya baking tapi memang kita value-nya baking online ya. Baking online. Belajar dimanapun, kapanpun bisa gitu ya. Dimulai dengan alat yang ada di rumah ya, maka bisa menghubungi ataupun mengakses website breadpreneur.com ya, breadpreneur.com, ataupun ke Instagram juga banyak ya, terutama Instagram yang officialnya breadpreneur kursus online ya, tapi dipisah breadpreneur kursus online gitu. Jadi itu di Instagram, TikTok, tapi yang jelas hubungi admin ya. Di WA-nya ada gitu ya. Bisa langsung
mendaftar gitu ya. Sip. Pada intinya sebenarnya kalau kita mau belajar baking itu bisa dari mana aja ya, Iya. termasuk mau otodidak itu juga banyak dan itu bagus. Tapi tentunya kalau otodidak nyari resep sendiri, trial dari Trial beberapa errornya. sumber itu pasti akan butuh waktu yang lama gitu Iya. kan, akan lama. Tentunya biayanya lebih banyak, waktunya lebih lama, tenaga juga lebih lama. Tapi kalau pengen cara instan atau lebih pengen cepet bisa gitu dan ini langsung resepnya yang benar-benar udah teruji, udah layak jual, apalagi dapat resep dan video detail, juga dapat rekomendasi bahan, sama bisa konsultasi sama kita ya, maksudnya tim pengajar, itu cocok banget gabung di Bread Planner. Luar biasa. Gitu. Boleh dong, Chef, di spill sekalian tuh kelas termurah dan kelas termahalnya tuh range-nya berapa sih? Oke, kalau kelas termurah itu kita ada di 149.000 after diskon ya, itu setelah Iya. diskon, setelah harga coret itu 149.000. Itu sebenarnya mini kelas atau kelas yang kecil, potongan dari kelas yang besar, ada satu kelas itu, kemudian yang tertingginya ada di 449.000 449.000. per kelas. Jadi satu kelas itu tidak hanya satu resep, tapi ada beberapa resep, kisaran 2 sampai ada yang 8 resep sih. Ini Sampai 10 saya resep. serius kaget ya dengan harga segitu. Oh, iya. Ini serius kaget karena yang saya tahu kursus-kursus offline itu bahkan ada beberapa yang berjuta-juta. Betul. Ah, Dan iya, iya. itu cuman sekali itu aja dan tanpa ada sesi konsultasi. Iya. Ini beneran under 500 ya? Iya betul. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, oke. Nah, saya menarik. Tadi ada cerita tentang shifting perkembangan dan khususnya tadi kalau nggak salah sempat juga cerita tentang ada momen di mana perkembangannya sangat pesat. Itu tahun berapa ya? 18 ke 19. 18-19. 18 ke 19. Itu paling pesat ya? Betul. Paling pesat. Nah, itu tapi masih berdua saja? Masih. Iya, Masih masih berdua aja. masih berdua. Oke. Kalau sekarang berarti tim ada berapa, Chef? Tim ada 7 ya internal. 7. Internal 7, eksternal 2. Eksternal 9 tim. Hmm. 9 tim itu repot nggak sih ngurusin 9 tim itu? Apalagi alumninya udah belasan ribu nih. Masih alhamdulillah masih bisa terhandle Masih bisa dengan terhandle. baik. Oke. Nah, boleh Chef, apa namanya di nih untuk audiens yang para pengusaha. Tim kecil itu kan biasanya oke lah secara jumlah lebih kecil, tapi tanda kutip rewelnya udah lebih rewel karena lebih dekat sama kita kan. Nah, punya nggak Chef apa namanya tips atau trik gimana caranya karyawan itu tetap merasa nyaman di dekat kita, walaupun mungkin tugas kita tambahin terus kita sedang berkembang pesat gitu kan? Ada nggak Chef? Tipsnya ya ataupun strateginya, karena memang masalah tim ini adalah di sebuah perusahaan itu ya penting gitu kan. Jadi tim kita ataupun SDM yang kita punya itu memang istilahnya direkrut, baik itu dari keluarga, saudara ataupun teman apapun di luar itu kan memang istilahnya manusia kan, bagaimana kita memanusiakan manusia gitu. Tapi di awal memang harus seiring dengan kita belajar itu harus jelas gitu, harus jelas perjanjian atau kontrak kerjanya, ngapainnya gitu kan, ada job description-nya itu harus jelas dan tertulis gitu kan. Jelas dan tertulis. Tertulis di awal dan disepakati gitu kan. Dan juga tentunya terkait dengan salary gitu kan, harus benar-benar kita Sensitif itu. sesuai dengan ya tadi di kontrak kerja itu harus sesuai dengan beban kinerjanya juga, apa yang kita janjikan. Nah itu dan pembayaran harus juga kita mengusahakan juga tepat waktu gitu kan. Intinya seperti itu, sehingga alhamdulillah dalam artian turnover termasuknya rendah gitu ya. Rendah atau sangat rendah malah. Iya betul. Jujur sampai dari 2020 ya kita membangun tim, 2020 sampai sekarang tidak ada yang resign. Tapi kita pernah memberhentikan, maksudnya dari kita gitu, karena memang mungkin sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Tapi dari tim sendiri, alhamdulillah semuanya merasakan nyaman, betah di sini. Karena memang
dari peralihan ya usaha yang dikerjakan semuanya sendiri berdua gitu, kemudian pelan-pelan kita alihkan ke tim. Jadi kan kita bagaimana caranya mendelegasikan ya atau membuat duplikat pekerjaan saya Betul. dikerjakan oleh tim gitu kan, mulai dari CS-nya, adminnya, kemudian tim pengajar dan lainnya itu. Yang penting bagaimana memberikan arahan yang jelas, kemudian ketentuannya tidak membingungkan, memberikan contoh, dan pastinya juga kita harus review dan monitoring gitu, jangan dilepas saja begitu. Apapun ada kendala apa-apa kita langsung cari solusinya, dan pastinya tadi ya soal salary, bonus dan lain-lainnya itu yang harus diperhatikan juga supaya betah juga, maksudnya supaya sesuai juga dengan beban pekerjaannya gitu. Iya, nah ini menarik nih. Timnya mungkin bagi beberapa perusahaan anggapannya mungkin angkanya kecil karena baru 7 sampai 9 orang. Tapi turnovernya ini loh yang saya kaget, 0. Berarti kan turnover 0%, 5 tahun ini ya berjalan hampir nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang yang keluar masuk. Keluar itu pun karena tadi dijelaskan ada tidak satu sesuai dan lain dengan hal, performanya kan bisa jadi performanya itu beda cerita. Karena di beberapa perusahaan itu, khususnya klien-klien kami ya, sedikit cerita, itu banyak yang mengeluh turnovernya itu termasuk tinggi. Karena walaupun secara performa itu mungkin baik, tapi turnovernya tinggi. Nah, ini luar biasa, makanya saya bilang kaget. 5 tahun. Nah, tadi dapat kuncinya, salah satunya adalah komunikasi yang jelas ya. Betul. Komunikasi yang jelas dan memanusiakan manusia. Ini dua kata kunci yang luar biasa perlu dipahami para business owner untuk bagaimana membuat turnovernya serendah mungkin. Nah, boleh dong, barangkali ada anak-anak muda di sini yang menyimak juga, bukan tips and trick-nya. Boleh deh kita sebut aja kayak wejangan gitu kali ya. Untuk anak-anak muda yang ingin sukses, mungkin ingin berwirausaha, mungkin ingin punya mimpi rumah lah, duniawi kita ngomong duniawi dulu. Mimpi punya rumah tertentu atau mobil tertentu. Apa yang harus mereka lakukan biar sukses? Oke. Jadi kalau wejangan udah merasa tua ya. Oke, jadi bagi sobat sekalian ya, kadang saya nyebutnya sobat ya, sobat entrepreneur ataupun sebetulnya kalau kinersia apa nih, sobat bisnis? Kinersia kita belum ada sih. Oh iya, di teman-teman di rumah gitu kan ya, teman-teman di rumah gitu kan, kita sama-sama belajar ya. Sebetulnya sharing saja, bukan wejangan gitu ya. Sharing yang pertama memang yang harus istilahnya kuatkan adalah niat kita, tekad kita gitu kan. Pertama itu ya, niat dan tekad kita itu apa sih gitu kan, why-nya apa sih, kenapa harus seperti ini ya, goal besarnya apa, karena itu yang misalkan punya impian, karena itu akan menjadi pemicu ya, pematik kita untuk bergerak ya. Ibarat kita punya goal atau impian besar, maka saya biasanya ya kalau dari dulu kuliah itu digambar atau tuliskan impian, ditulis di papan tulisan, ditulis satu persatu apa saja, termasuk menikah gitu kan, tahun berapa gitu kan, lulusnya misalkan kalau yang belum lulus cepetan lulus gitu kan. Jadi yang pertama yang bisa diaplikasikan adalah goal atau impian besarnya dari saya biasanya ditulis gitu ya, secara detail gitu kan, bahkan tahunnya gitu kan, biar ingat terus ya. Bahkan bagusnya dipajang di dinding kalau saya gitu. Tapi teman-teman bisa juga gitu ya, atau ditulis di buku gitu ya, karena itu akan menjadi doa gitu kan. Doa, betul. Akan menjadi doa. Betul, setuju. Itu yang pertama gitu ya. Yang selanjutnya adalah tadi berhubungan dengan doa, jangan lupa kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Sandarkan impian kita ataupun ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengandalkan kekuatan manusia gitu kan. Kita terbatas kan. Allah Maha Besar, Allah kan. Jadi
kepada zat yang maha besar, yang mana sebetulnya impian kita itu kecil Iya. dibandingkan dengan Allah yang maha besar, Iya. yang maha mengabulkan doa-doa hambanya, itu luar biasa gitu ya. Kita bersandar kepada zat yang maha esa, yang maha besar, maka insya Allah impian itu kira-kira bisa terkabul nggak ya? Pasti. Kan bagi Allah itu adalah sesuatu yang kecil, tapi bagi kita kan besar ya, Iya, impian-impian tersebut. Maka itu tadi bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kecerdasan kita, kehebatan kita kan sebagai manusia kan punya power sebesar apapun, tapi kalau Allah tidak menghendaki kan. Nah, jadi itu juga jadi selain tadi goalnya dipampang, jangan lupa itu Minta minta juga sama tolong yang kepada Maha Allah Kuasa. gitu kan. Betul. Minta tolongnya kepada Allah supaya ya Allah impian saya tadi tolong kabulkan gitu kan. Kalau Allah kun fayakun kan jadi seperti itu. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiganya jangan lupa selain berdoa juga ikhtiar gitu kan. Ikhtiar yang pertama ikhtiar dengan apa namanya ilmu dengan usaha. Jadi ikhtiar dengan ilmu, belajar kemana saja, ke siapa saja, ikut workshop, seminar, konsultasi dan sebagainya, itu belajar. Kita baca buku gitu harus belajar ya, dari manapun, terutama sesuai bidangnya. Betul. 80% belajar sesuai dengan bidangnya. Ilmu bakery ya dengan bakery, tergantung masalah apa sih yang dihadapi. Masalah SDM ya ke ini manajemen pakarnya HR gitu. Kan gitu. Jadi sesuatunya harus sesuai bidangnya. Permasalahan insya Allah bisa diselesaikan dengan cepat kalau dengan ahlinya gitu kan. Karena kalau enggak istilahnya belajar baking tapi belajarnya ke yang bukan baking kan lama ya. Perjalanannya gini nih. Apa? Nah, tapi kalau bisa sesuai ini akan langsung cepat gitu ya. Intervalnya gitu ya. Bisa cepat. Itu jadi pertama diilmui dulu, kemudian amal. Actionnya apa sih dari ilmu tadi yang sudah diterapkan? Oh ternyata harus gini. Bagaimana caranya mendapatkan istilahnya customer yang banyak ataupun pelanggan yang banyak? Berarti bagaimana kita mentreatment itu gitu, atau mendatangkan zaman sekarang traffic gitu ya, mendatangkan itu. Maka tugas kita marketingnya gimana nih, harus belajar dulu marketing ya gitu. Jadi sampai sekarang pun kita juga terus belajar gitu, bagaimana marketing, bagaimana SDM gitu kan, dan lain sebagainya, bagaimana menciptakan resep baru. Kalau isi saya gitu kan. Itu jadi ilmu kemudian diamalkan. Percuma kan punya ilmu ternyata diamalkan, tidak akan terjadi yang namanya pertumbuhan. Grow mindset ya. Selain grow mindset ilmu tadi, juga amalnya yang harus dieksekusinya ya. Eksekusi juga ternyata harus detail dan jelas ya, kapan ditulis. Tadi ya planningnya 2000 berapa, kalau bisa ada bulannya, tanggalnya gitu kan. Kalau enggak kita bisa kapan saja dikerjakan, santai gitu mungkin ya, seperti itu. Jadi ada targetan yang akan dipecah gitu kan, biar tidak berat, seperti itu. Menarik banget ya tadi kita ngomongin tentang apa namanya wejangan, dan saya setuju banget tentang anak remaja emang harus dikuatkan lahir dan batinnya, urusan dunia dan akhirat. Betul. Nah, boleh dong kembali lagi kita ngomongin bisnis lagi ya. Tentang tadi saya sedikit kesentil sama Mas Iqbal. Ngomongin tadi ada 56 kelas sekarang. Itu pun baru kelasnya ya. Kalau ngomongin sub-sub resepnya bisa jadi ratusan ya. Siapa sekarang yang bagian R&D ini? Iya. Di balik R&D siapa? Di balik R&D-nya ini siapa orangnya? Ratusan menu ini. Iya, tidak lain di balik orangnya ya istri saya. Luar biasa. Oke, itu prosesnya memang sendiri, chef AA sendiri yang biasanya ngulik itu. Kalau ngulik resep saya sendiri, ada tim juga sih untuk bareng gitu. Tapi apa namanya yang
otak. guidingnya saya yang Indonesia chef Aras. iya. Tapi intinya kita terus belajar ya bagaimana resep-resep itu bisa dihasilkan. Ya saya juga terus belajar terus dengan basic-basicnya tentunya kan dulu sudah pernah didapat ya waktu kuliah, terus waktu pengalaman-pengalaman sampai ya seorang R&D itu harus bisa tahu hal-hal ngotak-atik resep gitu. Iya. Kayak misalnya kita nambahin air 10 gram, gulanya tambah berapa itu kita harus udah di luar kepala gitu. Oh gitu ya? Biar Sedetail manisnya itu sama ya? itu harusnya tahu. Garamnya berapa itu karena kita udah pernah riset ya kayak gitu. Terus kalau mau lebih lembut apa yang ditambahin, kalau mau lebih kokoh apa yang ditambahin gitu. Selain terus belajar juga dari para profesional, kemudian dari buku-buku, dari jurnal-jurnal, terus jangan lupa juga harus belajar produk yang sudah ada gitu. Jadi kita juga sering apa Riset. namanya riset pas membuat benchmarking ya. riset benchmarking gitu. Jadi karena peserta kelas kita itu kan seluruh Indonesia bahkan luar negeri gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang ikut chef lapis legitnya itu mirip brand yang mana gitu. Bika Ambonnya apa bedanya sama merek yang ini gitu. Saya harus bisa menjawab gitu. Maksudnya minimal brand yang paling besar lah. Maksudnya apa yang paling terkenal di Indonesia gitu kan. Oh dibandingkan dengan mereknya ini punya kita bedanya apa? Oh mirip, tapi bedanya di sini. Oh kita bisa lebih bagus di bagian mananya gitu. Jadi Berarti sering muter-muter juga ya untuk kulineran Iya. bakery ya? Muter-muter atau kita beli lewat online gitu. Karena udah gampang ya pakai Pexel. Sekarang pesen besok udah nyampe, udah gampang gitu sih sebenarnya. Jadi Silakan Chef. jadi benchmarking kayak yang terbaik di pasarnya kita. Tapi biasanya saya gabung. Jadi ada beberapa saya beli misalnya, terus ini bagus di bagian tekstur, ini bagus di bagian rasa, tapi ini agak susah dikunyah gitu kan. Atau susah ditelan. Yuk kita bikin yang tengah-tengahnya ini, kelebihannya ini digabung sama kelebihannya yang B gitu. Biasanya seperti itu. Kalaupun tidak bisa mengacu pada atau kita nggak ada brand yang Untuk klik nih di kita, kayaknya kita harus bikin yang khas kita aja gitu. Saya ikut mana-mana gitu. Asalkan ini udah enak ya. Ya memang ada beberapa yang begitu. Jadi signature-nya biar planner aja gitu. Nah itu tuh standar bahwa resep ini siap untuk dijual. Biasanya kayak gimana sih kurasinya di internal? Oh, berarti yang intinya lolos uji nih. Iya, lolos uji. Lolos uji secara kalau di teknologi pangan kan uji organoleptik atau sensori ya. Mantap. Tadi kan selain benchmarking ya, selain benchmarking juga tetap diuji oleh tim R&D juga. Keluarga. Dan karena lidah kita sudah terbiasa dengan dalam artian tes dengan brand-brand nasional ya. Jadi secara otomatis grade-nya naik ya lidah. Ya jadi kalau Lidahnya harus diasuransiin ini. Jadi kalau resep sendiri beberapa nih, kalau resep kita udah bikin resep, tentunya ya lidah saya dan tim R&D ya berdua itu kita karena sudah ada gambaran brand yang sejenis gitu kan, produk sejenis, minimal kita bisa nggak kalah lah gitu, maksudnya bisa mendekati gitu, atau bahkan kalau kita bisa lebih bagus dari segi mungkin produk kualitas produknya atau prosesnya gitu. Kadang kita cari proses yang lebih simpel untuk sebagai keunggulan, kayak misalkan bikin makaron yang lebih cepat dibandingkan orang lain yang bikin gitu, itu kan bisa suatu kelebihan. Nah, dari situ kita bisa menilai secara internal dulu. Nah habis itu kita tes ke tim yang lain, kemudian ke keluarga bareng kayak gitu. Tapi seringnya internal cukup di kita ya. Iya, terus Jadi kurasi internal ada cocok semua apa Nggak enggak langsung gitu ke pasar kan? ya enggak ya sih. Terus kalau blend test kadang-kadang, Oh, blend test maksudnya juga. Oh. kadang ke tim gitu enakan yang mana. Kadang ke Kalau- saya blend test enakan ini Iya, atau ini. ternyata iya. udah enakan punya kita, ya udah berarti pede gitu. Terus apalagi kalau anak saya ya, kan anak kecil itu nggak bisa bohong ya, maksudnya Iya, anak seleranya kecil nggak nggak bisa bohong dia, dan betul, walaupun betul. dia bilang kalau anak saya itu kan udah terbiasa, kan nggak boleh mencela makanan, ya iya nggak usah bilang nggak enak, intinya udah kelihatan mau menghabiskan yang mana gitu, itu udah kelihatan, oh berarti udah cocok nih, karena anak-anak itu kan nggak bisa bohong, dan juga lidah anak saya itu juga termasuknya picky eater gitu, termasuk tekstur juga agak sensitif gitu. Kalau teksturnya udah nggak enak ya dia nggak mau ngabisin kayak gitu. Jadi kalau saya udah oke, anak-anak doyan udah pede aja kayak gitu. Terus ditambah lagi
yang menjadi unik ya, yang saya senang juga gitu, banyak yang tadinya nggak doyan produk tertentu ya, misalnya aku nggak doyan lapis legit kayak gitu Iya. kan, coba dulu, ih baru kali ini loh makan lapis legit yang aku suka gitu, yang aku Oh, enak kayak gitu. gitu, atau Tim sendiri. tim sendiri gitu, atau tetangga, kadang kan saya bagi ya ke tetangga ya, nanti bukan karena beliau dikasih gratis ya, tapi biasanya, Bu, makasih ya, ini anakku biasanya nggak doyan loh, tapi sekarang suka banget loh anaknya, kan berarti kan bukan karena dikasih gratis Iya. ya, tapi beliau mau menghabiskan, oh berarti cocok, yang tadinya nggak mau makan produk sejenis kalau beli Ya gitu. itu validasinya. Ya, validasi salah halnya itu Validasi sih rasa. sebenarnya. Berarti kalau R&D ini bisa jadi tetangga pasti kebagian ya? Kalau Wah, jadi pengen jadi tetangganya nih. Ada nggak ini rumah kosong di sini? Banyak itu. ya seringnya begitu gitu. Oke. Sebelum ke tetangga, ke tim dulu. Iya. Tim internal, terutama yang suka videoin atau staff Henry, sampai ada kenaikan Sampai iya. berat Naikkan badan berat badan. yang sudah pernah merasakan. Dan tim brand planner itu rata-rata udah, terutama yang R&D dan yang videographer ya, yang tadinya bilang produk A, B, C yang biasanya beli itu yang ini tuh enak, sekarang kalau dikasih itu udah nggak suka gitu katanya. Waduh, bahaya nih. Bahaya nih. Misalnya bahkan sampai keluarganya Iya. gitu. Chef, ibuku udah nggak mau loh dibeliin roti yang di pasar. Kenapa? Lah lidahnya udah terbiasa makan roti dari sini gitu. Oh gitu ya. Iya, jadinya Nah, kalau itu beli maksudnya. harus Bahaya yang nih. setara gitu. Gitu sih intinya. Nah itu ya, yang- bahayanya grade lidahnya. Iya. Lidah di asuransi ini. Yang kadang-kadang saya deg-degan itu ada peserta yang sebenarnya dia udah jualan misalnya pastel, kue pastel itu, chef aku sebenarnya udah jualan nih pakai resep warisan, udah bertahun-tahun pakai resep dari orang tua, malah kan bisnis oleh orang tua gitu kan, tapi masih penasaran sama resepnya Brand Planner. Saya kan jadi takut ya, jangan-jangan resepnya Brand Planner nggak lebih bagus ya, terus gimana? Alhamdulillah beliau ganti resep. Gitu. Jadi itu yang Padahal bikin saya warisan wah, ya. alhamdulillah gitu kan. Padahal Jadi warisan padahal bertahun-tahun. maksudnya jadi ya maksudnya Iya sampai ya kayak gitu segitu. sih. Tapi ya kadang-kadang juga ada yang menjadi kendala itu di kadang-kadang di bahan yang tidak ada gitu, Beda, ya. beda merek gitu, Beda yang akhirnya bisa beda hasilnya gitu sih. Iya. Perusak resep warisan. Karena dengan mengganti akan Lebih- konsumennya lebih iya, banyak lebih lagi. banyak. Iya betul. Artinya kan sebetulnya apa namanya perbaikan. Iya betul. Perbaikan. Perbaikan. Cuma kadang-kadang saya yang jadi takut sendiri loh, maksudnya pesertanya jangan-jangan udah lebih pintar karena yang udah lebih bertahun-tahun ya, Iya. udah senior, udah banyak di itu kan, di produk itu ternyata ikut Masih. gitu kan. Banyak yang tidak hanya pemula yang ikut, tapi banyak juga yang sudah profesional, padahal bahkan salah satu itu ya kandidat Master. Master Chef itu juga gabung ke Brand Planner. Ada beberapa, ada satu sih, tapi Boleh dong bukan di-spill yang mana? ada ya, kita tidak pernah membatasi ya, maksudnya siapapun boleh ikut, Siapapun bahkan boleh. yang buka kursus sejenis pun kita welcome, silakan mau belajar di Brand Planner, tapi kan kita profesional ya, tidak memberikan resep secara utuh yang sama, Iya, otomatis bisa. semuanya akan paham gitu. Tidak Jadi menjiplak tapi tidak menjiplak. berkreasi sendiri, Berkreasi. nanti dikembangkan sendiri gitu kan. gitu sih. Yang dari sini garamnya 2 sendok, di sana 3 sendok. Ya biasanya diambil mungkin ilmunya ya, untuk Biasanya diajarkan itu iya. kita masih ya monggo gitu, semakin banyak bermanfaatannya. Yang penting kan tidak menjiplak persis Betul, gitu kan. betul. Pas tuh Betul, yang betul. dilarang. Jangan nggak kowe pastor. Nah, udah disinggung nih tentang alumni, saya jadi penasaran. Ada nggak kisah haru dengan alumni? Artinya mungkin apalah itu, mungkin testimoni mereka atau kisah perjuangan mereka di kelas kita, atau seperti apa yang akhirnya bikin kita malah terharu gitu. Iya, Kita iya, punya iya. alumni itu terharu, kita seneng gitu. Jadi kisah-kisah alumni sebetulnya banyak ya, sampai saya lupa ya. Tapi ada beberapa gitu ya. Karena kita sering membaca testimoni ataupun kisah gitu. Misalkan saja kisah yang tadinya misalkan, oh saya dapat kiriman WA
Ini hasil jualan saya bisa kebeli open deck. Open deck kan lumayan tuh. Iya, iya, Harganya iya, iya. bisa 7 juta, 8 juta. Dari alat sederhana. Dari alat sederhana padahal. Maksudnya bermula dari istilahnya ada yang jadi pemula, ada Iya. yang memang hobi gitu kan. Iya. Bisa sampai seperti itu, ada yang bisa jualan ketika lebaran tuh luar biasa ya. Ketika lebaran bisa jualan ribuan kayaknya. Ribuan toples gitu kan, sambil fotonya dipamerkan ya, dipajang untuk sebetulnya bukan pamer ya, tapi itu bentuk Apresiasi apresiasi mereka. ya, apresiasi gitu ya. Seperti itu sih yang saya ingat gitu ya. Mungkin Chef As bisa nambahin apa, ada nggak yang Iya, bisa. paling berkesan itu? Iya, beda orang mungkin beda harunya nih. Iya, Silakan, kalau Chef. yang saya merasa terharu itu ya salah satunya ada beberapa peserta yang mengawali bisnis atau kursus ini karena beliau di PHK. Oke. Jadi kan waktu itu memang COVID ya. Kalau COVID itu ada beberapa yang PHK atau diberhentikan sementara gitu. Kemudian ikut kursus online Bread Planner, dan beliau menyampaikan dari kursusnya itu sudah bisa punya penghasilan lebih dari saat dia bekerja. Oke. Begitu. Itu salah satu sesuatu yang membuat saya terharu ya. Maksudnya bisa membantu teman-teman dari yang di PHK tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, ada solusi dengan belajar langsung dapat resep yang layak jual, berarti bisa tanpa nyoba-nyoba dulu gitu. Gitu. Terus ya sama tadi ya, biasanya akan report sendiri, laporan sendiri chef. Tadinya saya produksi cuma pakai hand mixer sama oven tangkring yang hanya di atas kompor, itu sekarang udah kebeli mixer yang lebih besar, oven yang lebih besar gitu. Yes. Dan banyak juga yang Ke outlet ya. apa ya, kemarin sih saya juga ini ya sering pada curhat ya, kadang-kadang curhat ditinggal suaminya menjadi single parent, akhirnya dari usaha yang resepnya dari Bread Planner itu bisa menjadi salah satu jalan rezekinya begitu. Oke. Yes. Boleh dong tepuk tangan buat alumninya Bread Planner, luar biasa semangatnya. Kalau mau nyicipin yang terdekat ada juga di sini di Purwokerto ya. Oh iya. Iya, Ada di donat. salah satu alumni kelas donat, kita ada donlet. Kalau Downlight? Oh, lu di sini. Iya. Saya tahu itu Downlight. Iya, iya, tahu. Nah, itu Heeh. iya. Lagi hype kan sekarang kalau nggak salah mereka. Itu Itu di sini ya. betul. Viral loh itu teman-teman. Mungkin ini dari tanggal rekaman ini berarti kan mungkin cuma sebulan nih di tahun 2025 ini, atau nggak nyampe sebulan udah kita udah publish rekaman ini, lagi viral itu teman-teman. Oh, iya, Lagi iya. viral download itu. Luar biasa. Itu bisa nyicipin kalau penasaran. Iya, keren. Oke, Chef. Apa sih? Saya penasaran planning Bread Planner ini untuk mungkin 5-10 tahun ke depan, apakah udah ada gambaran apakah mungkin nanti nggak cuman bread, ada menu-menu non bread atau seperti apa? Gimana sih goalnya atau mimpinya? Go jangka panjang ya. Go jangka panjang 5 atau 10 tahun ke depan, tentunya kita punya goal-goal yang besar gitu ya. Yang mana bermula dari impian gitu ya. Ya tentunya masing-masing teman-teman juga sebetulnya pasti punya goal gitu dari usaha masing-masing atau secara pribadi gitu ya. Iya. Yang harapannya sebetulnya impian kita ya tentunya bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Amin. Dari usaha-usaha yang dijalankan ya mudah-mudahan selain yang pertama yang saat ini kita benahi memang dari sistem dan manajemen dari Bread Planner gitu kan, yang mana tentunya dengan kedepannya pertumbuhan dan perkembangannya juga akan kita terus sistemasi gitu ya. Dan harapan kedepannya juga autopilot gitu ya, amin. Amin. Dan tidak mengandalkan hanya kita berdua gitu ya sebagai owner gitu kan, founder dan co-founder gitu ya. Kemudian jangka panjangnya bermanfaat itu kan dimunculkan bisa dengan nantinya entah itu toko bakery, entah itu nantinya atau berupa apa namanya semacam masjid pesantren dan sebagainya gitu kan, yang mana tentunya juga bisa berupa
wakaf produktif dan sebagainya gitu kan untuk pendidikan, berkontribusi ke pendidikan kepada karakter anak-anak yang nantinya tentunya untuk bangsa kita kan Indonesia gitu kan. Dari situlah jangka yang sangat panjang berarti kalau yang ini ya, terkait dengan hal ini. Tetapi yang jelas insya Allah goal besarnya cukup menantang gitu ya, cukup menantang sekali gitu ya terkait dengan body planner ini ya. Tentunya mudah-mudahan doakan saja gitu ya, mohon doanya ya kedepannya kita juga punya ya toko bakery gitu ya, toko bakery dan lain sebagainya ya. Yang satu isinya satu lain ya, hulu hilir gitu kan, karena masih satu bidang gitu, masih satu bidang seperti itu sih, dan mensupport yang di samping-samping bidang itu. Kayak gitu. Terima kasih. Yang memang tidak, memang istilahnya belum kita bisa jelaskan secara spesifiknya di sini gitu ya. Goal Rahasia ya. Rahasia. Kalau tersampaikan nanti baru, kalau tercapai baru rahasia diceritakan. tunggu munculnya saja. Kayak gitu. Kayak gitu. Siap. Dari siapa sudah tambahan? Pada intinya untuk kedepannya saya dan Syarif Iqbal itu ingin lebih mendalam dalam bidang konsultan bakery juga. Jadi kalau di kelas-kelas itu kita lebih ke mengajari bagaimana membuat roti dan menjualnya secara langsung ya, maksudnya secara rumah tangga gitu. Tapi tidak sedikit ternyata peserta body planner yang bertumbuh sampai besar, sampai punya 3-4 outlet. Masya Allah. Dan banyak juga sebenarnya peluang atau peserta kami yang membutuhkan ini konsultasi pada saat pembuatan atau pendirian toko bakery atau outlet itu ya. Jadi bagaimana central kitchen-nya, kemudian di outlet bagaimana manajemennya, kita juga ingin akan membuka kelas itu juga gitu. Kedepannya akan seperti itu, dan tentunya bagaimana kita bisa memberikan contoh untuk membuka toko bakery, kita juga harus punya tokonya juga. Betul. Gitu. Tentunya setelah body planner sistemnya sudah bisa berjalan dengan lebih baik. Oke, luar biasa. Boleh terakhir mungkin ya sebelum kita selesaikan sesi podcast pertama kita kali ini. Banyak orang yang di luar sana ngomongin jangan kisah sukses doang, ceritain pahitnya juga dong, gitu kan ya. Harus seimbang. Harus seimbang. Maka saya kabulkan permintaan netizen yang budiman itu. Boleh dong ceritakan mungkin satu kisah yang dirasa paling pahit, atau mungkin bukan intisari ya, pelajaran apa sih yang didapat dari kisah yang pahit? Dalam hidup atau dalam bisnis? Dalam Bisnis berbisnis online Oh, dalam bisnis ya. Jadi online-nya bukan offline. Online-nya ini. Oh gitu ya. Ada nggak? Kalau bisnis online-nya yang kami rasakan adalah ya tentunya ketika yang ikut sedikit. Pada awal-awal itu memang nggak langsung banyak ya. Oke. Satu kelas, satu grup itu paling sedikit kita pernah di 2-3 orang. Kita memang buka beberapa kelas. Nah, di situ bagaimana caranya bisa lebih banyak sampai terbanyak itu di 260 orang satu bulan, satu grup, satu kelas saja. Itu pernah. Allah. Nah, di situ yang Allah tunjukkan jalannya adalah kami ya, Syarif Iqbal dipertemukan dengan ahlinya. Oke. Bagaimana digital marketing, bagaimana personal branding, bagaimana cara membuat flyer yang bagus, iklan yang bagus. Kemudian saya sendiri juga ditunjukkan bagaimana caranya iklan organik yang sangat menghasilkan gitu. Dari situlah dulu memang gimana ya teman-teman, dulu kan masihnya Facebook ya, belum kayak sekarang ada TikTok kan Instagram. Teman-teman Facebook saya ditawarin ya nggak mau ya, gimana ya, bagaimana mencari komunitas orang yang memang suka baking dan bisa menjadi target market kita gitu. Dan saya berusaha nyari gitu kan, ternyata ada grup-grup yang bisa kita share informasi, edukasi, dan juga kelas-kelas body planner gitu. Terus Iqbal juga belajar tentang ads gitu kan, pengiklan yang bener gimana gitu. Alhamdulillah dari situ tentunya ya tadi ya belajarnya langsung ke ahlinya supaya lebih nggak buang-buang waktu gitu, supaya lebih cepet gitu. Trialnya nggak banyak, kita belajar ke yang sudah punya banyak pengalaman gitu sih. Oke, luar biasa. Jadi
Tadi kelas berapa? 2 orang ya? Ada ya, kelas pastry dulu. 2 orang tadi ya. Yang dulu banget masih. Iya, kayak Luar biasa. Tapi tetap konsisten tadi. Oke, karena tadi saya sudah bilang di pertanyaan terakhir. Mungkin terakhir boleh kalau ada closing statement atau pesan-pesan ya untuk para pemirsa sekalian, Iya. pebisnis di Indonesia. Ya, para pebisnis di Indonesia ataupun pengusaha tentunya banyak juga yang senior dari saya ya, tapi berbagi pengalaman dan sharing saja, pastinya hal yang sama tapi diulang-ulang akan menjadi sebuah power atau kekuatan ya, bahwa kita usaha atau bisnis pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa fokus dan konsisten dalam bidang yang sedang Anda geluti. Jangan mencong-mencong gitu dulu gitu ya, sampai kokoh gitu kan, sampai passionnya itu benar-benar menghasilkan seperti itu. Jadi tentunya dengan ilmu dan strategi yang tepat sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan seperti itu, dan harus terus belajar terus-menerus untuk pertumbuhan mindset dan juga skill-skill yang bisa Anda kembangkan. Apa sih masalahnya? Maka skillnya harus di-upgrade seperti itu. Jadi jangan maksudnya jangan menyerah dan berputus asa, dan terus belajar kepada siapapun dan dimanapun, terutama dengan belajar dengan ahlinya seperti itu. Jadi shortcut akan lebih cepat gitu kan ketika kita belajar dengan ahlinya SDM misalkan, nah ini kan HRM apa ya, ahlinya apa, tentang kepemimpinan, tentang menu resep gitu kan, Baking di Bread Planner. baking di Bread Planner ya, itu silahkan. Jadi ternyata masing-masing punya keahlian masing-masing. Ketika kita menyerap ilmunya itu akan lebih cepat dikuasai gitu ya, jalan menuju jalan pintas, tetapi tadi harus fokus dan konsisten. Ya. Betul banget teman-teman sekalian. Jadi saya dapat banyak banget ya insight di podcast kita yang baru pertama nih. Insightnya udah luar biasa banget. Terima kasih banyak untuk Chef Iqbal dan Chef Aas. Jadi yang pertama adalah saya nangkep bahwa seorang entrepreneur itu memang bisa jadi kelihatan pas kecil. Ketertarikannya sudah bisa kelihatan biasanya kayak gitu. Saya dapat itu ternyata salah satunya itu. Walaupun mungkin nanti di banyak kasus kita akan menemukan bahwa mereka akan belajar terus. Nah, ini Chef Iqbal dan Chef Aas yang dari kecil aja udah seneng terkait dagang, seneng terkait bisnis kayak gitu, mereka masih sering dan akan terus belajar ya, nyari keahlian tentang bisnis, tentang manajemen, tentang apa, bahkan mereka nggak malu untuk belajar juga ke ahli bakery yang lain. Kayak gitu. Itu luar biasa. Jadi belajar dan belajar terus itu penting banget buat teman-teman semua yang pengen sukses. Tadi Chef Iqbal juga udah jelasin bahwa kita perlu konsisten ya, jangan sedikit-sedikit pengen shifting atau berubah haluan, sedikit-sedikit pengen menyerah gitu, jangan kayak gitu. Itu dua hal yang menurut saya paling penting untuk kita coba terapkan. Jadi jangan dulu deh terlalu banyak teori atau terlalu banyak belajar kalau kita belum bisa praktek. Mungkin gitu kali ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir yang sudah nonton podcast Kinersia Talk atau kita di podcast yang pertama. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Saya Sulaiman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.